Sore. Nah, jadi ini yang di challenge sama Mbak Gisel nih. Si Ini ceweknya. sama ini. Ini tapi kurang gede ya? Ya, jadi harus di grooming lagi biar size-nya naik. Oke. Ini di challenge buat biar di breed sama mbaknya Makasih langsung. banyak ya. Aduh. Mudah-mudahan berhasil ya mbak ya. Makan deh nih. Soalnya ini berat. Tantangannya langsung dari mbak. Jadi ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan sehat, Amin. lancar, beranak yang banyak. Bismillah. Assalamualaikum, salam jenggot. Oke, ketemu lagi sama gua di YouTube channel gua, Cupang Bang Jenggot. Di video kali ini gua pengen bikin video tentang yang tantangannya dari Mbak Gisel ya, dimana gua ditantang breeding satu pair half moon Dumbo Ear soft gold miliknya, dan udah dibawa pulang sama gua ke rumah. Oke, sekarang gua lagi ada di lubukan gua ya. Gue sambil mau kasih makan dulu, kasih makan kutu air. Jadi gue kasih makan dulu, nanti gue lanjutin video gue seperti apa dan bagaimana. Oke kawan-kawan, ini ada lubukan gue. Ini lubukan apa ya? Koi Galaxy X Avatar. Koi Galaxy X Avatar, umurnya baru 2,5 bulan ya. Ayo makan, kita kasih makan dulu ya. Tuh ada yang udah notol, ada yang jadi Galaxy, ada yang jadi Avatar ya. Tuh banyak kawan-kawan tuh, pada kumpul kawan. Jadi seperti inilah kegiatan gua kalau di rumah, kasih makan burayak, cuci toples, sama ini ada lubukan gua juga tuh ya. Nih lubukan gua tuh. Ayo kawan makan. Demennya. Tuh pada kumpul kawan-kawan. Asik ya. Nah, oke, jadi seperti itu kawan-kawan ya. Oke, jadi gua habis kasih makan burayak gua di lubukan. Jadi sekarang gua bakal lanjutin buat bikin video tentang tantangan atau challenge yang dikasih Mbak Gisel buat gua. Seperti apa? Pantengin terus ya, jangan di skip. Nah, jadi ini dia kawan-kawan ya, ikan yang di challenge buat gua tuh, cakep banget ya. Kalau megar cakep banget. Dan di belakang itu ada female-nya ya. Tuh female-nya. Jadi gue cerita sedikit ya. Jadi ini adalah ikan yang diberi ke gua buat ditantang dari Mbak Gisel, dimana gue ditantang buat breeding satu pair ini ya. Gue ditantang buat breeding. Nah, oke, gue terima challenge-nya. Jadi pas waktu di rumahnya itu gue nggak perhatiin satu pair ini ya, karena namanya juga senang ya, suruh bawa ikannya, suruh pulang ke rumah, dibawa ke rumah. Nah pas sampai rumah gue rawat lah, jalan berapa perawatan lah, berapa kali ganti air di toples. Nah terus gue perhatiin ternyata si female ini, female-nya size-nya udah M ya, Emin. Nah terus pas gue perhatiin yang male-nya, ini male-nya tuh ya kawan-kawan lihat, memang kelihatannya besar karena dia kan memang ekornya lebar ya. Nah tuh, tapi dia punya badan ternyata kecil. Dia punya badan masih size-nya masih S. Dan ternyata kalau gue perhatiin ini kayak bonsai gitu kawan-kawan, kayak bonsai, kecil banget. Jadi gue ambil keputusan gue nggak bakal breeding ini kayaknya. Kenapa? Kalau gue breed ikan ini, dikhawatirkan nanti yang male-nya akan hancur karena si female-nya itu lebih besar. Female-nya lebih besar daripada male. Nah tuh kawan-kawan, memang kalau lihat dari ukurannya, dari ujung ke ujung memang lebih panjang yang si male ya, karena dia ekornya lebar. Nah jadi gua ambil keputusan seperti itu kawan-kawan. Nah jadi seperti itu kawan-kawan ya, karena dikhawatirkan ikannya nanti bakal rusak. Kalau ikan ini rusak, bahaya tanggung jawabnya. Nah itu, jadi ini dia yang female-nya, dia kelihatan kan besar kan badannya kan ya, dibanding yang male. Nah kalau yang male ini badannya kecil, yang gue bilang tadi kayak bonsai gitu ya, karena di sini terlihat ada tekukan tulangnya ya, jadi kayak agak bengkok gitu. Jadi untuk perkembangannya ini akan sulit, untuk ngejar size-nya juga akan sulit. Karena waktu itu gue bilang juga ini bakal gue kejar size ya, karena waktu pas gue
ke rumah Mbak Gisel itu gue ambil ikan ini, gue nggak perhatiin kalau ini memang sepertinya agak bonsai, agak bengkok ya di pangkal ekornya. Kalau dia normal, ini bisa kita kejar size, misalkan kita taruh di wadah yang besar seperti ember yang besar gitu kan. Insya Allah bisa dalam waktu sebulan buat kejar size, terus kita breed sama female-nya. Tapi berhubung ini ada bengkok ya, jadi kayak bonsai gitu di pangkal ekornya, jadi gue ambil kesimpulan ini nggak bisa gue breed sama female yang ini, karena dikhawatirkan akan hancur nanti male-nya. Nah jadi mungkin nanti kedepannya gue akan main lagi ke tempatnya Mbak Gisel, karena di sana banyak ikan-ikan jenis seperti ini ya. Dan mungkin akan gue cari male yang cocok buat female-nya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tantangan atau challenge-nya itu kayaknya belum bisa gue jalanin, karena yang tadi gue bilang dikhawatirkan nanti male-nya malah rusak ekor-ekornya, karena dia punya size-nya masih kecil ya dibanding yang female-nya yang terlihat besar tuh. Nah jadi kayak gitu kawan-kawan. Jadi saya minta maaf, saya belum bisa belum bisa menjalankan challenge yang ini, ngebreed satu pair yang dari Mbak Gisel. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya saya bakal main ke sana lagi, bakal saya cari male yang cocok buat dia ya, yang size-nya yang masuk. Karena kalau ini yang tadi gue bilang dikejar nggak akan bisa, karena dia seperti bonsai, dimana pangkal ekornya itu ada bengkoknya ya. Jadi untuk kejar size-nya agak sulit, dan akan mungkin nggak bisa ya, karena akan tetap nggak akan bisa ngejar size si female-nya. Oke kawan-kawan, jadi kayaknya seperti itu aja. Nanti bakal gue sambung video berikut ini, mungkin ya kayak gue bilang tadi, gue bakal main ke tempatnya Mbak Gisel dan gue cari male yang cocok buat si female ini. Oke, jadi jangan berkecil hati. Jadi tantangan ini bukannya nggak jadi dilakukan, tapi gue tunda sampai gue nemuin male yang cocok buat si female ini ya. Oke, jadi kayaknya gitu aja video gue kali ini. Mudah-mudahan ya bisa terhibur juga lah dengan video ini, atau menjawab pertanyaan kawan-kawan yang banyak masuk. Bang, itu tantangan yang Mbak Gisel itu nggak jadi apa gimana? Jadi ini jawabannya, gue bukan yang nggak jadi, tapi bakal gue tunda breedingnya, karena yang tadi gue bilang male-nya lebih kecil daripada si female ya. Oke, jadi tungguin video gue selanjutnya tentang kelanjutan video ini, challenge dari Mbak Gisel. Mudah-mudahan gue dapet male-nya ya. Oke kawan-kawan, jadi inilah jawaban dari pertanyaan kalian, dimana kemarin-kemarin banyak jawab pertanyaan, bukan banyak jawab pertanyaan, banyak pertanyaan yang masuk ke gua waktu gua lagi live, atau gua lagi posting lah, atau segala macam. Bahkan juga ada yang ketemu nanyain gimana kelanjutan challenge-nya. Jadi ini ya gue bikin video merupakan jawaban dari pertanyaan kalian, dimana yang gue terima challenge waktu itu dari Mbak Gisel kayaknya belum bisa gue jalanin, karena yang tadi gue ceritain di video ini, si male-nya lebih kecil daripada si female, dikarenakan itu masuk seperti kayak bonsai ya, karena di pangkal ekornya itu ada kayak bengkok, jadi nggak bisa buat dikejar size. Kalau murni kecil biasa itu bisa gue kejar size-nya, gue grooming, gue taruh di ember yang besar, gue jor makanannya, itu pasti bisa ngejar size. Jadi berhubung si male-nya ada cacat sedikit, jadi gue nggak bisa lanjutin challenge ini. Jadi kedepannya gue bakal cari male yang cocok buat si female-nya. Pastinya gue bakal datengin lagi ke rumahnya Mbak Gisel, bakal gue cari male yang cocok, karena di sana banyak ikan-ikan seperti ini, jenis-jenis ikan ekor lebar. Oke, jadi sekian aja video gue ini kali ini, video jawaban dari pertanyaan kalian semua. Semoga video ini bisa bermanfaat, karena ada sedikit ilmu atau pengetahuan ya tentang ikan juga, tentang yang tulang bengkok gitu. Oke, jadi sampai ketemu di video gue selanjutnya. Sambungan dari video ini semoga segera bisa gue upload lagi, gue berkunjung ke sana ya. Oke, jadi sekian. Jadi mari sama-sama kita majukan percupang Indonesia. Salam cupang Indonesia, salam jenggot.